report. Jadi US itu dibilang conversion terapi untuk LGBT ini dianggap tidak normal atau ilegal ya. Kita bilang ilegal aja lah. Karena buat mereka LGBT itu normal karena LGBT normal karena LGBT keadaan LGBT bukanlah pilihan mereka. Jadi itu mereka anggap normal ya. Nah, oleh karena itu kita mau lihat apa normal yang benar yang berbeda dengan normal mereka. Ini harus kita jawab dulu kan? Sebelum kita mau jelaskan pertanyaan mereka ketika mereka bilang bagaimana menyatakan bahwa itu salah dan itu walaupun pilihan kamu nggak ada alasan kamu bilang itu sebagai pilihan ya. Itu dia. Nah, mari kita sama-sama lihat buku Kejadian 1 ayat 31. Apakah Om Konyep boleh baca? Terima kasih Om Konyep. Kejadian 1:31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, jadi hari ke-6 ketika Tuhan lihat, Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Atau very good kan Om Konyep? Iya, Dek. Nah, mantap. Nah, mari kita lanjut lagi ya. Kita lihat lagi. Pertanyaannya, apa yang very good di hari ke-6 kan? Pertanyaannya Om Konyep. Ya. Apa yang very good yang dia bilang very good ini apa sih? Nah, itu dia. Kita buka di Kejadian 1:27. Apakah Mama boleh baca? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Jadi apakah ini sebelum Tuhan bilang very good kan? Oma Alin dan Om Konyep? Ya. Nah, jadi Tuhan hari ke-6 ciptakan manusia, betul? Betul, Dek. Sesuai dengan image of God. Dan ada berapa image of God, Om Konyep? Image of God. Image of God terdiri dari apa dan apa? Bapa dan anak. Yang Tuhan ciptakan terdiri dari apa? Oh, laki-laki dan perempuan. Sorry. Mantap. Ya, itu dia. Apakah di sini ada male and male atau female and female? Om Konyep? Ya. Nah, apakah ada dibilang Tuhan menciptakan laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan? Laki-laki dan perempuan, Dek. Nah, apakah ada dibilang perempuan dengan perempuan? Tidak. Tidak ada. Oke, mantap Om Konyep. Jadi, keadaannya adalah male and female, ya kan? Nah, lalu mari kita lihat.
Apakah ini normal yang pertama kali kan Om Konyet di buku Kejadian, Ya. betul? Ya. Oke, Boleh. mari kita lanjut lagi. Baca selanjutnya. Yang normal itu seperti apa sih? Kan? Nah, kita baca ayat 28. Apakah Oma Alin bisa baca? 28. Bisa. Terima kasih, Oma. Bapa memberkati mereka lalu berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, itu dia. Mari kita lihat ya. Oma Alin, apakah setelah male and female diciptakan, Tuhan suruh apa? Menguasai, beranak cucu, dan berkuasa akan ikan-ikan, burung-burung, dan segala jenis binatang yang merayap. Apakah Oma Alin disuruh beranak cucu kan? Iya. Harus be fruitful. Beranak cucu. 2. Tunggu ya. Cucu. 2. Multiply. Bertambah banyak. Replenish. Memenuhi bumi. Ya. Dan apakah ketika ini terjadi, di ayat 31 bilang apa, Mama? 31 very good. Nah, jadi kita mau minta Om Ram selamat pagi. Pagi gitu. Ya, jadi yang very good itu apa dan apa, Om Ram? Laki-laki dan perempuan. Yang bisa apa? Yang bisa untuk apa? Beranak cucu yang terbanyak. Bertambah banyak dan memenuhi bumi kan? Baru Tuhan bilang 31 very good, loh. Ya. Ya. Nah, mari kita lihat, inilah keadaan normal yang pertama kali kan? Normal, kalau mau tahu normal yang benar, kita lihat aja apa yang terjadi penciptaan kan, Om Alin? Ya. Kalau mereka bilang, ini loh normal yang benar, oke, kita lihatlah apa yang terjadi di Kejadian kan? Gitu ya. Nah, mari kita lihat. Jadi, mari kita gambar ya yang ini ya. Jadi, normal itu ini normalnya buat Tuhan lagi, bukan buat siapa-siapa ya. Sorry.
Begini kan? Ini normal ya kan? Iya. Iya. Normalnya. Mari kita lihat. Ini LGBT bilang. Tetapi ini bisanya dengan cara apa? Adopsi. Adopsi. Ya. Apakah waktu mereka bilang di sini normal dan waktu di sininya udah nggak normal lagi, Om Bram. Waktu dia nggak bisa menghasilkan anak, ini tidak bisa multiply kan? Iya, betul. Kita mau bikin 2 lah langsung ya supaya ya. Ini tidak bisa multiply. Atau ini tidak bisa multiply artinya tidak normal dong. Di sininya yang nggak normal kan? Karena polanya harus kalau misalnya normal, ini harus bisa hasilkan multiply. Di sini mereka udah nggak bisa multiply, artinya ini yang ketidaknormalannya adalah walaupun mereka waktu berpasangan bilang ini nggak ada pilihan saya untuk seperti ini, tapi apakah waktu menghasilkan anak-anak itu kelihatan nggak normalnya, betul? Iya. Nah, itu ya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini apakah very good? Iya, betul. Artinya di sini apa, Om Bram? Tidak very good. Apakah anak-anak ini membutuhkan sosok ayah dan ibu, betul? Kalau misalnya mendapatkan sosok laki-laki dan laki-laki, walaupun mereka diadopsi, apakah itu sudah nggak good untuk karakter mereka? Betul. Ya kan? Nah, kita screenshot dulu ya. Bisa jelas ya semuanya yang ini? Reason-nya ya. Ketika mereka bilang ini nggak ada pilihan, kita buka. Coba lihat ini. Ini not very good loh. Karena nggak bisa multiply. Karena syarat untuk very good adalah male and female dan bisa multiply. Nah, mari kita lihat. Disinilah mulai, kalau dibilang pincangnya ya. Pincangnya. Nah, kita mau lihat lagi ya, apa yang perlu ditekankan. Nah, oke. Kita lihat. Sekarang, bagaimana kita mau jelaskannya, ya. Kalau ini walaupun udah kelihatan pincangnya ya, kayaknya alasan mereka untuk bilang normal ketika dibilang di kitab Kejadian, mereka nggak bisa ngomong apa-apa kan? Putus semua kan alasan mereka apapun itu kan, teman-teman.
yang mereka bilang, oh LGBT normal kok, gitu kan? Ya, nah bagi pertanyaannya sekarang, bentar ya, aku share screen di sini. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana menjawab pertanyaannya orang, menjawab LGBT yang bilang bahwa saya tidak pilih untuk jadi gay, contohnya ya. Ini kan pertanyaannya yang kemarin kita walaupun apapun alasan mereka bilang normal, terus kita bilang ini nggak bagus gitu kan. Tetapi mereka tetap bilang, saya bukan pilihan saya untuk jadi kayak gini. Nah, itu kan alasan mereka terus kan. Nah, bagaimana cara jawabnya atau menjelaskan? Ya, nah itu dia. Apakah dari gambar ini, dari gambar yang udah digambar tadi, yang udah dijelaskan, kira-kira Om Alin mau bilang apa? Lalu dia? Iya. Jadi kan dia bilang kan, saya nggak pilih untuk jadi gay. Berdasarkan apa yang kita sudah gambar, apa yang Om Alin mau bilang? Apa yang Om Alin mau jawab sama orang gay ini berdasarkan yang kita sudah gambar? Berdasarkan yang sudah digambar, kalau mereka bilang apa tadi, Cek? Mereka bilang, saya nggak pilih untuk jadi gay. Nah, ini bukan pilihan. Nah, Oma mau jawab apa berdasarkan apa yang sudah digambar? Jadi itu kalau mereka kan mereka not very good toh. Jadi siapa yang salah yang? Yang salah maksudnya, Oma gimana? Maksudnya kan dorang kan gay, bukan salah pilihan mereka. Artinya kalau berdasarkan ini gambar Iya. Jadi Oma mau bilang apa gitu sama misalnya ada LGBT yang bilang sama Oma gitu kan? Saya nggak pilih untuk jadi gay. Nah, Oma mau jawab apa berdasarkan yang udah ada di gambar? Jadi mulai dari begini lah kita supaya walau kamu jawaban apa sih? Jawaban saya pertama paling enggak saya bilang gini kan, walau kamu tidak pilih jadi gay, apa lanjutannya? Nah itu dia. Singkat aja. Kalau kamu tidak pilih jadi gay, walau kamu tidak pilih jadi gay, kamu bisa very good. Oke, terima kasih Oma. Itu jawaban Oma toh? Iya. Oke, mantap Oma. Kita tanya yang Om Konyep dulu ya. Om Konyep apa yang Om jawab? Om Konyep mau jawab apa? Nah, sorry. Walau kamu tidak pilih jadi gay, apa ya? Itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Gimana? Terima kasih Om Konyep. Om Ram. Kenapa sekarang kamu jadi gay? Oke. Terima kasih Om Ram. Kokore. Halo, Cia. Iya. Om Alin mau ganti? Tunggu, tadi bilang kalau kamu tidak pilih jadi gay, tapi kamu bisa very good. Iya, betul. Oke, Oma itu ya. Oke, thank you. Kokore.
Gimana kita mau tanya ini? Iya, kamu misalnya ada yang gay bilang sama saya toh, saya tidak pilih untuk jadi gay. Apa jawaban saya pertama apa sama dia? Jadi lengkapin, walau kamu tidak pilih jadi gay, apa? Berdasarkan gambar. Belum bisa jawab. Ma? Kamu tidak very good. Mama? Idin? Kalau kamu tidak jadi gay. Walau tidak pilih saya, kan Walau dia kamu bilang, tidak pilih saya jadi tidak pilih gay. jadi gay, gitu loh. Terus kita punya jawaban, walau kamu tidak pilih jadi gay, lanjutannya apa, Say? Ulang ini. Ya apa? Silakan, Ma. Jawaban saya pertama, walau kamu tidak pilih jadi gay. Mungkin mau menjawab. Tunggu Mak dulu. Sama Kokore apa Kokore? Mak dulu. Walau kamu tidak. Dek, saya mau perbaiki. Oke, silakan. Om Bonyem, boleh. Ya, kalau kamu tidak pilih jadi gay, kamu bisa pilih tidak jadi gay. Oke. Begitu deh. Terima kasih. Kalau apa, Mama? Saya kayak Pak Konyet. Baik, kalau Om Bonyem, Kokore. Kamu bisa pilih tidak jadi gay. Oke. Itin? Kamu bisa pilih untuk melihat ketidaknormalan. Ketidaknormalan. Oke. Oke, mari kita lihat ya. Terima kasih, jawaban semua itu masuk akal loh. Reasonnya mantap-mantap semua ya. Oke, mari kita lihat. Jadi jawaban saya pertama untuk menjawab mereka punya pertanyaan adalah walaupun kamu tidak pilih jadi gay, dengan kan sekarang dengan kondisinya sekarang gay kan Om Alin? Kamu harus lihat bahwa itu not very good. Bisa? Oh, not Bisa very jadi. good. Jadi paling enggak mereka bisa lihat, walaupun kamu nggak pilih, kondisi kamu nggak bagus gitu loh. Bisa? Bagaimana Om Bram dan Om Konyet? Setuju itu? Ya, Nah, itu dia. Jadi walaupun kamu nggak pernah pilih jadi gay, kamu harus sadar bahwa kamu punya kondisi not very good loh. Nah, itu dia. Ya. Seperti contohnya, orang buta kan? Buta. Saya nggak pilih jadi buta. Tapi kondisi buta not very good. Betul? Wow, betul. Karena apakah buta sudah ada di Eden? Tidak. belum ada. Apakah male and male, female and female ada di Eden? Tidak. Tidak. Artinya artinya buta, male, kita mau bilang MM aja ya, MM dan FF adanya setelah apa? Eden. Telah Dosa. berdosa. Ada dosa. Apakah adanya setelah dosa dan adanya di luar Eden, betul? Ya. Ya. Betul. Karena di Taman Eden apakah Oke, mari kita lihat. Di Taman Eden apakah ada sesama jenis dulu? Tidak. Apakah Tidak. Tuhan ciptakannya Adam dan Adam gitu? Bukan. Bukan kan? Ya. Tidak. Atau Ya. diciptakannya Hawa dan Hawa? Bukan. Tidak seperti itu diciptakannya kan?
Ya. Artinya di Eden pilihannya ada nggak untuk suka sesama jenis? Enggak ada. Tidak ada. Jadi bukan cuman not very good, pilihannya untuk suka sesama jenis enggak ada. Jadi apakah buta dan LGBT adalah apa? Kita mau tanya ya. Sekarang Om Alin adalah apa? Dosa. Dosa. Om Konyet? Oh, silakan. Om Alin. Hasil dosa. Hasil Hasil dosa. dosa. Om Konyet apa? Buta dan LGBT artinya apa? Adalah apa? Kalau belum bisa, Om Bram, buta dan LGBT adalah Dosa sama Mama Alin. dosa sama Hasil apa? dosa. Sorry Om, oke Om Alin, terima kasih. Sorry Om Bram, boleh ulang lagi? Oh, sama dengan Buta dan sama Mama Alin dosa atau terima dibuat kasih. Eden. Ya, tadi kurang jelas dengar. Om Konyep, apakah sudah bisa dengar? Iya, dari belakang tadi, dari kamar kecil, ya. Iya, sama kayak Om Alin juga ya? Ya. Oke, di Sonder apakah ada yang jawaban lain atau sama semua seperti Om Alin? Idin? Hasil dosa. Hasil dosa. Itu Kokore? Tidak very good. Tidak very good. Oke. Artinya, buta dan LGBT hasil dosa, kan? Yang tidak very good, kan, Idin? Oke? Dia artinya ini hasil dosa yang gara-gara dosanya, kan, adanya. Seperti yang di Yohanes 9. Ini apakah dosanya orang buta ini, betul? Iya. Apakah Bukan. ini dosa orang buta atau orang tuanya? Tuhan bilang bukan. Bukan dua-duanya. Bukan dua-dua. Sama kayak orang LGBT. Saya nggak pilih loh untuk jadi gay. Apakah ini hasil efek dosa, betul? Efek dosa kan kalau kita mau bilang kemarin. Ya. Bisa bilang itu? Oke, kita lihat. Mari kita lihat. Dan hasil dosa ini apakah very good? Kayak Idin bilang apa? Not very good. Oh? Ini not very good. Benar-benar not very good. Lalu, harusnya Adam dan Hawa berdosa. Langkah-langkahnya ya. Adam dan Hawa berdosa. Lalu kedua diapain? Keluarkan. Harusnya apakah upah dosa langsung apa harusnya? Mati. Mungkin bisa lihat dari atas. Boleh. Ini kan? Betul? Maut kan? Binasa kan? Harusnya begini kan? Tetapi yang terjadi di kebalikan seharusnya apa? Oma Alin. Kebalikannya. Aha. Kebalikan dari apa, Ce? Kebalikannya dari yang seharusnya. Mereka berdosa kan? Terus yang kebalikan yang terjadi yang seharusnya mereka harusnya binasa, sekarang apa? Mereka hidup. Apa kata lain hidup, Om Alin? Dapat probation. Apakah semuanya setuju jawaban Om Alin? Ya. Ya. Setuju kan? Mereka dapat probation kan? Dan di dalam probation, apakah ada... Oke, kita mau tanya, ada apa di probation? Kita mau tanya satu-satu ya.
Om Konyep, apa Om Konyep? Di probation ada apa? Ini kan orang sudah berdosa kan? Udah berdosa, terus dikasih probation. Artinya di probation ada apa? Nah, itu dia. Ada pilihan. Ada pilihan. Om Bram. Iya, pilihan bersama mampu. Ada pilihan. Oma Alin. Iya, setuju. Setuju. Kak Rejoen? Artinya di probation ada apa? Kalau Adam dan Hawa berdosa. Harusnya binasa, terus dikasih probation. Artinya di probation ada apa? Ada pilihan ya, Kak Rejoen? Terima kasih. Mama. Di probation ada apa? Ada pilihan. Ada pilihan. Pilihan, Mak? Ya. Itin. Ada hasil dosa. Hasil dosa. Kokore. Ada pilihan. Ada pilihan. Oke, mari kita lihat. Orang berdosa di probation harus diapakan? Binasakan. Di probation harus Oh, di diapakan? probation. Kalau dosa itu harus di apa? Orang Matius 1:21, orang yang berdosa mau diapakan Tuhan Yesus? Diampuni. Apakah Damaikan. betul? Itu Matius 1:21 masih ingat nggak? Karena Tuhan itu datang diangkat dari untuk dosa. Mari kita buka ya. Untuk membebaskan dari dosa. Apakah dia bilang, He shall save his people from their sin? Apakah itu fungsi probation? Dialah yang akan selamatkan umatnya dari dosa. Jadi apakah di dalam probation ketika kita hidup sekarang ini, ya, fungsinya adalah untuk artinya gini, ketika dalam probation kita hidup sekarang ini ada rencana keselamatan. Setuju? Ya. Karena dosa kan? Kalau ada dosa, artinya di dalam probation harus ada rencana keselamatan. Setuju nggak, saudara-saudara? Kalau di probation kita dibiarkan hidup, apakah dibiarkan hidup untuk binasa lagi? Nggak ada gunanya kan probationnya, Om Konyep dan Om Ram? Betul. Walaupun kita bisa pilih sekalipun, kalau nggak ada rencana keselamatan, apakah kita semuanya ujungnya binasa semua? Betul? Betul. Ya. Nggak ada gunanya itu. Kak Rejon setuju kan? Iya. Nah, oke, oleh karena itu mari kita lihat lagi ya. Mari kita lihat lagi. Dalam probation kita ada rencana keselamatan. Artinya rencana keselamatan ini untuk apa, menjadi apa? Kita mau tanya dua orang, Kak Rejoan. Rencana keselamatan untuk apa, menjadi apa? Ini sesuai konteks ya. Ya, sesuai konteks. Untuk artinya rencana keselamatan ini untuk apa, menjadi apa? Untuk menjadikan orang yang berdosa menjadikan orang yang berdosa tidak berdosa lagi. Oke, terima kasih Kak Rejoan. Kita mau tanya Mama. Not very good, jadi very good. Semuanya betul ya. Tapi kita lihat dari konteks, rencana keselamatan ini untuk
dari kondisi kita yang not very good, kata Kak Ray tadi, karena dosa kan, menjadi very good, menjadi tidak berdosa lagi. Atau bisa kembali ke image of God. Ini kan fungsi probation kita. Kalau kita, kehidupan kita dari hari ke hari, menjauhi image of God, artinya rencana keselamatan tidak kita pilih untuk terjadi dalam saya. Walaupun lahir dalam lingkungan berdosa, bukanlah menjadi suatu pilihan kita, lahir menjadi gay, terlahir buta, atau seperti apapun, bukan jadi pilihan kita. Dan itu keadaannya not very good. Tetapi apakah ketika ada rencana keselamatan, kita bisa pilih, kata tadi Om Bram, Om Ponyep, dan Om Alin bilang tadi, kita bisa pilih untuk bisa kembali menjadi image of God, atau bisa kembali lagi jadi very good. Setuju? Setuju. Ya. Apakah kalau mengerti rencana keselamatan, baru kita nggak bisa ngomong, saya nggak ada pilihan untuk nggak jadi untuk menjadi not very good. Apakah dengan rencana keselamatan yang ditawarkan, kamu sekarang nggak ada alasan untuk bilang saya nggak pilih karena kamu, karena dikasih probation dan rencana keselamatan, kamu ada pilihan untuk jadi kembali very good. Betul nggak, Om Alin? Ya. Apakah kuncinya mengerti rencana keselamatan, baru kita mengerti, ternyata bisa tinggalkan dosa, betul nggak? Kalau kita nggak ngerti rencana keselamatan yang asli, apakah kita bilang, iya memang kok nggak bisa berhenti berdosa, betul nggak Kak Rejoan? Dan Om Ali, Om Ponyep, dan Om Bram? Betul. Karena kita mengerti rencana keselamatanlah, akhirnya kita bisa pilih untuk kembali lagi menjadi very good atau kembali ke image of God. Jadi artinya di dalam probation ini kondisi saya yang not very good sedang di-restore menjadi, restore ini dikembalikan ya, menjadi very good. Puji Tuhan. Oke, mari kita lihat lagi. Apakah bisa mengerti sampai sejauh ini? Bisa. Bisa ya, puji Tuhan. Thank you Om Alin. Bisa deh, ya. Oke, puji Tuhan semuanya. Kita buka Yakobus 1 ayat 14. Sekarang konteksnya pencobaan. Kita boleh minta Kak Rejoen boleh baca Yakobus 1:14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oke. Jadi, Kak Rejoen, apakah orang digoda dengan apa? Keinginan. Nah, jadi penggodaan itu ada karena ada keinginan daging. Betul? Dan apa sih penggodaan itu? Penggodaan itu adalah ketika kita digoda untuk melayani apa, Kak Regen? Daging. Atau melayani keinginan daging, kan? Ini kan penggodaan. Jadi kalau misalnya saya digoda untuk
makan sesuatu yang saya tahu enggak benar, apakah karena saya ada keinginan untuk makan itu, betul nggak? Iya. Contohnya sekarang, kita sebagai orang Advent, yang udah nggak makan babi, lihat babi ada keinginan nggak mau makan? Ya. Enggak kan? Aduh, saya nggak ada keinginan untuk itu. Mantap nggak itu? Tapi orang yang udah tahu rasa enaknya, ada ingatan dosanya, pas lihat, aduh ingin sekali kan, Om Alin? Iya. Betul, bisa lihat itu nggak? Udah itu? Ada? Ya. Jadi penggodaan itu ada karena ada keinginan daging kan? Ada flesh, betul? Flesh, betul? Jadi kalau ada daging, disitulah digodanya, betul? Oke. Mari kita lihat. Boleh. Mari kita lihat penggodaan yang dialami Yesus, oke? Kita membuka Matius 4 ayat 1. Apakah di Matius 4:1 Idin Yesus digoda? Sini. Coba kita mau lihat Yakobus yang ayat berikut sebelumnya, setelahnya. Sorry. Nah, ini. Yesus di wilderness digoda. Apakah Yesus digoda karena dia flesh? Setuju? Iya. Digoda karena dia flesh, kan? Iya. Ingat ini, Yesus bisa digoda sama setan karena dia flesh. Nih, kita lihat ya. Karena kalau Yesus Tuhan, kalau Yesus Tuhan, ini membuktikan Yesus manusia juga ya, saudara-saudara, nih ayat. Kalianlah. Kalau Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dibilang Tuhan nggak bisa apa? Digoda sama siapa? Setan. Jadi artinya Om Alim, kalau sampai Yesus datang ke wilderness untuk digoda, artinya Yesus datang bukan sebagai apa? Tuhan. Bisa lihat itu nggak? Pure murni 100% flesh. Sama kayak kita. Puji Tuhan ya Om Alim. Yesus tidak bisa digoda oleh setan kalau dia datangnya sebagai Tuhan. Karena kalau artinya Om Bram dan Om Konyep dan Kak Rejoan, kalau Yesus bisa digoda di wilderness, artinya Yesus adalah apa? Adalah manusia. Apakah punya keinginan untuk makan? Betul? Betul. Bisa lapar, betul? Keinginan untuk keinginan dagingnya, ya kan? Ada keinginan dagingnya kan? Tetapi apakah, mari kita lihat. Jadi kita lihat di sini, Yesus digoda oleh setan menunjukkan dia adalah flesh. Betul artinya? Dari penggodaan 1 sampai 3, manakah penggodaan yang Yesus gagal? Tidak ada. Tidak ada tuh. Tidak ada penggodaan yang gagal. Tidak ada. Mantap. Tidak ada penggodaan yang gagal. Ya. Artinya, apakah kalau nggak ada yang gagal, apakah penggodaan adalah dosa? Tidak. Bukan dosa. Artinya, salah nggak kalau kita digoda? Ada salahnya nggak kalau digoda?
Kalau Tidak. itu bukan dosa. Tidak Betul. sama. Nah, artinya Salahnya kalau kita layani. Nah, mantap Om Ram. Artinya dosa bisa muncul atau timbul ketika dilayani. Betul? Betul. Iya. Artinya, Penggodaannya. apakah kita nggak pilih kan untuk digoda atau di apa, nggak pilih kan? Kita ada flash nggak pilih kan? Kita lahirnya memang flash, betul Om Alin? Betul. Artinya walaupun kita enggak pilih ada flash, paling tidak ketika digoda jangan dilayani. Betul nggak? Betul. Supaya itu nggak pernah menjadi apa? Dosa. Mantap, Om Ali. Kalau pola kita Tuhan Yesus, apakah kita akan ikut polanya Tuhan Yesus? Betul. Iya. Jadi walaupun teman saudara-saudara, apakah kira-kira kita kondisinya sebenarnya sama kayak LGBT atau kita lebih mantap dari LGBT? Sama. Sama. Mari kita lihat ya. Ini yang kita baca ayat kemarin. Tapi kita mau baca ayat 10-nya, oke? Ini yang kita baca ayat kemarin kan, Om Alin, Om Konyep, dan semuanya yang ikut malam kemarin. Ini ya, fornicators, sudah? Oh ini, aduh kita mah nggak pernah berzina, bercabul nggak pernah, kita nggak menyembah berhala, contohnya ya. Oh kita nggak pernah, kita ini bukan banci, betul? Kita bukan orang-orang yang menggunakan sesuatu yang bukan fungsinya, betul? Abuser kan? Lalu dibilang, ayat 10. Bukan cuman itu kotek, Oma Alin. Ya. Pencuri. Orang yang suka mengingini. Pemabuk. Pemarah, pembangkit amarah. Ekstor ini itu ya, kita mau lihat. Penipu, pemabuk, pemfitnah. Ya, orang yang suka fitnah atau pembohong kan, pemfitnah sama-sama suka bohong kan? Pemfitnah itu adalah menyampaikan sesuatu yang bukan aslinya atau difitnah kan? Pembohong nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi apakah kita ini sebenarnya sejajar sama effeminate? Ya. Betul. Ya kan? Artinya walaupun kita sudah ada kondisi semua ini, jadi kita mau tulis ini. Kondisi kita sama seperti LGBT yang ada flash, betul? Dan kalau kondisi kita enggak berubah, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Jadi apakah kadang-kadang, nggak mantap gay. Kalau kita tukang marah, sama aja nggak mantapnya sama gay. Kalau kita suka mengingini, sama aja nggak mantapnya dengan gay. Kalau kita, kalau kita suka pikir-pikir jahat, sama-samanya aja nggak mantap sama gay. Dan mungkin lebih terangnya mungkin lebih banyak kita, betul Oma Alin dan semuanya? Ya. Terangnya lebih banyak kita. Mereka kebanyakan, sebagian besar nggak percaya Bible. Dan semoga masih ada orang yang kita nggak tahu ya, yang di luar sana ketika 3 malaikat dikabarkan
Jadi ketika mereka dikabarkan sepenuhnya terang sama sekarang kita dibukakan terang yang penuh, mereka pilih untuk berubah kan dengan kuasa Tuhan. Sama sekarang yang kita lagi berjuang, dikasih tiap terang, sedang mau berjuang untuk nggak pilih layani daging yang menghasilkan dosa. Ya, daging menghasilkan dosa. Jadi, apakah sekarang lebih parah kita yang sudah tahu kebenaran, tapi nggak pilih untuk lakukan kebenaran itu? Dibandingkan orang-orang gay di sana, mungkin yang belum tahu pekabaran 3 malaikat, saudara-saudara. Bagaimana? Apakah ada kesempatan nanti mereka Tuhan dibukakan terang kan untuk mereka? Tinggal mereka pilih, tolak atau terima kan? Itu dia, saudara-saudara. Jadi apakah posisinya sama sebenarnya kan, Oma? Sama-sama not very good kan, Oma Alin? Betul. Itu dia. Hanya kondisi yang very good lah yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita harus ingat itu, saudara-saudara. Kalau kondisi not very good, di luar standar yang Tuhan tetapkan, jangan harap mimpi mau masuk dalam kerajaan surga. Artinya, jangan pernah tetapkan standarmu sendiri untuk bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Jangan pernah, kalau kondisi saya seperti ini, oh, nggak apa-apalah, Tuhan mengerti. Enggak, Tuhan nggak mengerti standar selain very good, saudara-saudara. Makanya Tuhan bilang, korbankan apapun yang bisa membuat kamu very good. Jangan tahan-tahan, jangan simpan-simpan sesuatu yang bisa membuat kita not very good. Sehingga kita di kesempatan probation ini cuman numpang lewat kehidupan aja, nggak dapat tujuan utama kenapa kita hidup, yaitu kehidupan kekal. Bisa lihat itu, saudara-saudara? Setiap orang akan dikasih kesempatan untuk melihat terang itu. Dan setiap orang punya pilihan untuk menerima terang itu dan nggak melayaninya. Apakah ketika kita hidup, mempunyai nafas yang sama, kita sedang menjalankan rencana keselamatan, kan, saudara-saudara? Tinggal pilihan kita mau pilih nggak mengikuti pola rencana keselamatan itu, atau menjalankan rencana keselamatan yang sesuai kita pikirkan. Itu rencana keselamatan, ternyata bukan. Rugi sekali kan, Oma Ali? Itu dia. Paling penting sekali. Kita harus ingat, jalanku bukan jalanmu. Selalu tanya jalan Tuhan. Tuhan, Engkau mau saya seperti apa sih? Karena standar Tuhan tuh tinggi sekali. Sempurna. Sempurna ya, Om Alin? Iya. Artinya selalu tanya, Tuhan, apa ini jalan Tuhan? Apakah yang saya lakukan sekarang jalan Tuhan atau bukan? Apalagi kita ini dipanggil keluar duluan untuk jadi terangi nanti orang Advent, kan? Iya. Itu dia. Jadi benar-benar kita harus persiapkan diri. Kita nggak mungkin kabarkan terang kalau kita nggak ada terang. Iya. Dan inilah guna kita belajar, saudara-saudara. Betul kan, Om Konyep dan Om Bram? Inilah guna kita belajar. Guna belajar, apakah kita pikir, oh ya, karena pagi-pagi memang saya nggak tahu ngapain. Lebih baik nggak usah belajar lah, kalau seperti itu. Karena ini kita tahu fungsinya. Fungsinya kita belajar, ya, review, betul kan? Ulang lagi atau apapun yang kita lakukan, fungsinya cuma untuk mempersiapkan kita jadi pekabar 3 malaikat. Cuman itu loh. Karena Tuhan lagi cari terang dunia, Revelation 18 ayat 1 kan, Oma Alin? Ya. Untuk siapa yang mau terangi dunia ini? Oke, kalau gitu Tuhan bilang, oke, kalianlah yang mau ya. Yang kalianlah yang mau separate, betul? Kalianlah yang mau keluar untuk menerima terang yang saya kasih, walaupun nggak populer. Oke, sekarang kalian memang dipersiapkan jadi tentara-tentara khusus 144. Apakah kita punya sikap-sikap memang benar-benar kayak
mau jadi 144 atau kita remeh-remehkan. Nah, itunya. Kalau kita remehkan setiap kebenaran ini, kita nggak bisa jadi 144. Betul nggak itu, saudara-saudara? Ataupun JD pun, nggak usah terkecuali pun. Kalau saya remehkan, saya nggak cinta kebenaran ini, saya sama seperti orang-orang yang saya pikir nggak semantap saya, akan sama-sama di luar pintu gerbang surga, kan Om Ali? Iya. Wah, puji Tuhan, saya bukan gay, tapi saya masih suka negative thinking. Puji Tuhan, saya bukan lesbian, tapi saya suka simpan-simpan yang nggak benar. Puji Tuhan, saya sikapnya nggak kayak Obama, gitu kan? Saya bukan transgender, saya bukan pemabuk, saya bukan pencina seperti itu. Apakah kita sebenarnya sama kayak orang Farisi, Om Ali? Tapi kita bilang, aduh orang Farisi nggak mantap ya. Masa bilang, puji Tuhan, saya lebih baik dari... Tapi sikap-sikap kita menunjukkan seperti itu. Betul. Itu dia. Ini hanya bisa dibuka kalau firman Tuhan digali. Betul nggak, Om Ali? Kalau kita baca permukaan, kita pikir saya nggak seperti itu. Betul nggak, Om Ali? Tapi waktu dibuka, hey, JD, kondisi kamu not very good. Semuanya di Zoom, semuanya di sonder, kondisi kita not very good. Apakah kita hargai rencana keselamatan ini? Pertanyaannya. Dan seberapa kita menghargainya, itu kelihatan seberapa kita mau berkorban demi kebenaran ini. Kalau kita nggak terlalu berkorban demi kebenaran ini, kita belum menghargainya, saudara-saudara. Tapi kalau kita mau berkorban demi kebenaran ini, kita sudah lihat betapa kebenaran ini pentingnya, rencana keselamatannya untuk menghasilkan image of God dalam kehidupan saya. Bisa seperti itu, saudara-saudara? Tolong renungkan. Jadi juga renungkan ini. Betapa waktu yang singkat ini, apakah kita nggak mau berkomitmen sama Tuhan? Ini bukan komitmen antara saudara dan saya loh, saudara. Ini komitmen saudara dengan Tuhan. Berkomitmenlah sama Tuhan. Seperti saya, ataupun yang lain, berkomitmen. Masing-masing punya komitmen. Nggak bisa kan, Oma Alin komitmen rame-rame? Tidak. Nggak bisa. Kalau Oma Opop, nggak bisa komitmen rame-rame. Kita diselamatkan pribadi, perseorangan. Kelompok nggak menyelamatkan, saudara-saudara. Iya. Kita punya kelompok di sini, lalu apa gunanya kelompok? Kelompok hanya saling menguatkan, mengingatkan. Selain itu nggak ada fungsinya untuk kita di penghakiman, saudara-saudara. Iya. Di penghakiman kita akan berdiri sendiri-sendiri semua. Iya, pribadi. Om Opal. Kita akan ditanya, apakah di dalam probation rencana keselamatan dari hari ke hari kita remehkan, atau kita benar-benar dengan takut dan gentar perhatikan setiap rencana keselamatan yang Tuhan sampaikan. Iya. Atau kita anggap remeh. Kalau nggak itu udah bisa. Oke. Mari kita lihat lagi ya. Nah, ini ya. Barang banyak. Ini kita gabung-gabungkan lah ya. Walaupun nggak sama urutan kayak kemarin, tapi kita sekalian gabung-gabungkan apa yang penting di belakang dibilang, saya gabung-gabungkan ya. Oke. Nah, makanya dibilang Yakobus 1:15. Kalau keinginan itu dilayani atau dikonsif, itu baru hasilkan apa, Om Alin? Kalau keinginan dari dilayani, baru itu dosa. Dan dosa, kalau sudah selesai, nggak ada probation lagi, betul? Baru bring it forth
maaf, saudara-saudara. Kalau selesai probationnya dan kita setiap hari layani, hasilkan dosa, baru kalau selesai probation itulah hasilkan apa? Maut. Menghasilkan maut. Ya. Apakah artinya kita harus sangatlah menghargai probation kita kan, Kak Rejoen? Kan? Saya mau sangat menghargai saya punya probation, Tuhan. Dengan menjalankan apa rencana keselamatan yang Engkau sudah berikan sama saya. Walaupun itu bertentangan dengan keinginan daginglah yang saya enggak layani. Setiap rencana keselamatan yang Engkau rancangkan, saya mau pilih untuk melayani itu, bukan daging saya. Itu kan baru mantap. Dosa kalau sudah selesai apa? Maksud dosa selesai itu apakah dosa itu apakah bisa selesainya apakah ketika probation kita selesai? Finish kan? It is finished. Apakah ini ya? Ketika dosa itu selesai baru itu menghasilkan maut. Istilahnya dosa itu udah ulang-ulang terus ya. Sudah komplit lah. Sudah matang. 7:21 ya. Markus kayaknya nih. Coba ya kita mau minta Om Apop boleh baca Matius 7:21 Om Apop? Iya. Boleh. Terima kasih. 7:1-2-1-2. Siapkan Om Apop? Mana? Ya. Matius 7 ya? Iya. Apa ini? Persinahan, keserakahan. Yang ini Om Apop, sebab dari dalam hati orang. Nah. Bagaimana? Markus 7. Ya. Silakan. Matius 7 ayat 21. Markus 7. Iya, Markus yang ini. Ya, sebab dari dalam hati. Sebab dari dalam dan hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ayat 22. Persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Apakah ini hati kita? Iya, itulah manusia. Jadi apakah kita harusnya bukan rasa jijik dengan orang lain punya masalah, tapi apakah pertanyaannya kita jijik dengan masalah kita? Nah, sebenarnya kita yang kita harus. Dan rasa itu cuma bisa dikasih sama Tuhan loh, saudara-saudara. Iya. Dan harus dibandingkan sama kayu sapi, betul nggak? Untuk lihat betapa jijiknya saya, harus disandingkan dengan sesuatu yang baik, betul? Kalau misalnya saya selalu bandingkan saya dengan orang lain, saya akan bilang, oh saya mantap, betul nggak Om Ali? Dan Om Bram, Kak Rejoen. Betul. Jadi kalau saya bandingkan dengan orang lain, pantesan saya konklusinya, oh saya sudah mantap. Yang penting saya nggak bikin lah sama yang kayak orang itu bikin. Salah bandingkan, makanya kita nggak lihat betapa jijiknya kita. Harusnya bandingkannya sama Yesus. Ini keadaan kita ya. Biarlah dari hari ke hari, ya. Kalau kita dengar firman Tuhan itu gunanya apa sih? Supaya bisa lihat betapa jijiknya saya. Bukan betapa jijiknya orang lain, betapa jijiknya saya.
Oke, mari kita lanjut lagi. Jadi, kuncinya adalah ada masalah dosa kan semua sekarang? Mau LGBT, mau berzinahan, mau iri hati, licik, dan lain-lain. Ini masalah dosa kan, saudara-saudara setuju? Ya, setuju. Ya, setuju. Apa atau kuncinya adalah jangan dilayani, betul? Ini kan kuncinya dari kita bikin baca Yakobus 1 ayat 14-15, kuncinya jangan diapain? Dilayani. Jangan dilayani. Mau orang layani, kita jangan layani kan? Mari kita lihat bukti ayat ini. Bukti kalau Tuhan pingin kita enggak layani. Ya? Saudara-saudaraku, dengan kemurahan Tuhan yang udah kasih kita probation, apakah itu kemurahan Tuhan kita bisa hidup hari ini? Betul, Gini. Ya. Betul. Oke. Dibilang, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apakah dibilang persembahan yang sakit-sakitan atau yang hidup? Yang hidup. Yang kudus, betul? Yang berkenan di hadapan Tuhan. Tiga ini kan? Ya. Roma 12. Maaf, saudara-saudara, ada putus. Ya, putus. Ya, nggak apa-apa. Artinya untuk bisa jadi kita persembahan tubuh yang Hidup. ini, apakah jangan layani flesh, betul? Iya, tidak. Intinya jangan layani flesh, kan? Kalau kita layani flesh, apakah bisa jadi persembahan yang hidup? Iya. Nggak bisa, kan? Nggak bisa. Artinya 1 Korintus 6 ayat 9, apakah itu berkenan sama Tuhan, Om Konyep? Keadaan 1 Korintus 6 ayat 9 yang bersinah, bercabul, banci. Itu tidak berkenan. Tidak berkenan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya, apakah kalau tidak berkenan kepada Tuhan juga tidak bukanlah persembahan yang hidup, kan? Iya. Iya. Tidak diterima Bapa semuanya loh, saudara-saudara. Iya. Jadi jangan sampai kita pikir, oh Tuhan masih mau terima kita, kalau kita keadaannya nggak sesuai dengan very good loh. Iya. Karena probation ini diberikan supaya fungsinya 3 ini. Di luar itu Bapak nggak bisa terima.
Ya. Jadi, misalnya kita lalu dibilang apa? Itulah, it is your reasonable service. Oke? Kita mau bahas ini sedikit. Dibilang, jadi tiga hal di atas adalah your reasonable service. Oke? Artinya kalau tiga hal di atas adalah reasonable service, apakah itu artinya kehidupan yang kita buat kalau sudah bisa tidak melayani daging, apakah itu karena kita? Mantap. Tidak. Apakah itu, jadi gini, Tuhan, saya ndak layani supaya Tuhan senang. Mantap kan, Tuhan senang, Tuhan kasih banyak berkat sama saya. Apakah itu reasonable service? Jawabannya apa? Bukan atau tidak. Arti reasonable service kamu enggak tidak layani daging sehingga kamu tidak layani daging karena itu adalah suatu kepatutan. Dan saya hidup diberi probation untuk supaya saya tidak layani daging, saudara-saudara. Itulah reasonable service. Pelayanan yang reasonable. Itu dia. Saya tahu, saya punya reason bagaimana saya memang hidup, bukan saya untuk memperlihatkan saya lebih mantap dari orang lain, atau saya sangatlah istimewa. Enggak. Bukan itu, saya nggak ada kredit sama sekali. Saya hidup memang karena saya harus hidup seperti itu. Apakah hidup ini sudah dikasih sama kita? Sebenarnya suatu keharusan, suatu reasonable service kalau saya pilih untuk memilih rencana keselamatan berjalan di dalam kehidupan saya. Betul, saudara-saudara? Betul. Ya. Jadi ini kemarin juga di ini ya. Kayak contohnya cuci piring. Ma, lihat Ma, mama sayang aku kan karena aku udah cuci piring. Mamanya bilang, kamu cuci piring karena kamu yang makan, betul nggak? Nggak ada suatu keharusan kamu cuci piring, karena itu adalah tanggung jawab kamu, karena kamu sudah makan. Ini nggak ada unsur untuk menyenangkan mama, itu kan? Sama seperti ini, kita pun nggak melayani daging karena sudah dikasih probation, sudah ditebus, sudah dibayar, betul saudara-saudara? Kita mau tambahkan aja ya. Makanya Tuhan bisa bilang reasonable service kan? Kamu punya pelayanan yang kamu harus reason. Artinya service ini harus pakai reason atau perasaan, saudara-saudara? Reason. Ya, nggak bisa loh, saudara-saudara. Kalau pakai perasaan, semua rencana keselamatan buyar. Ya. Nah, artinya kita balik ke Yohanes 9 lagi ya. Blind reasonable service bukan? Apakah blind bisa diterima Tuhan? Tidak. Jadi kita mau tulis blind bukan reasonable service.
tidak acceptable unto God, kan Om Alin? Iya. Itu dia. Dan ini semua artinya not very good. Oke, mari kita lihat. Artinya apakah orang buta bisa bilang begini Om Alin? Ya, saya terlahir buta, sorry. Saya nggak pilih untuk jadi seperti ini. Apakah orang buta ada pilihan untuk bisa berubah menjadi, untuk bisa berubah reasonable service dan terima Tuhan dan very good, betul? Bisa berubah kan? Bisa. Ini kan? Bisa. Nih. Oke. Ya, Om Alin? Orang buta bisa berubah, maksudnya pilihannya, maksudnya dalam hal apa ya? Dari dia nggak reasonable service, nggak acceptable unto God, not very good, Om Alin. Ini 3. Oh. Jadi dia kalau dia berdosa bukan alasan karena dia buta gitu kan? Iya, itu dia. Jadi buta ini kita tahu tadi kan efek dosa kan Om Alin? Itu dia. Jadi nggak ada pilihan. Istilahnya dia jadi excuse gitu kan? Ya, saya memang begini gitu kan? Nah, itu dia. Kayak Oma bilang tadi. Nah, jadi ada bisa berubah. Berubah jadi reasonable, bisa diterima Tuhan, dan very good. Caranya gimana, betul? Terus kita bilang sama Tuhan, kan, Tuhan, oke, Tuhan, saya mau. Tapi saya nggak bisa, gitu. Apakah Tuhan bilang, ketika kamu nggak bisa, Tuhan tahu nggak kita memang nggak bisa? Apakah Tuhan tahu kita memang benar-benar nggak bisa? Oke, mari kita lihat. Makanya ya, sekarang orang butanya, oke Tuhan, saya mau. Orang buta bilang, saya mau. Tapi saya tidak bisa, betul? Orang buta bilang. Iya. Saya mau Tuhan, tapi saya nggak bisa. Tuhan bilang, oke, saya tahu kamu tidak bisa. Oke, mari kita baca Yohanes ayat 3. Ditanya kan, siapa yang berdosa ini? Apakah dia atau orang tuanya? Tuhan bilang apa Om Alin? Tidak, bukan orang tua. Keduanya kan? Nah, itu dia. Makanya, oke, kita lanjutkan yang Tuhan bilang, oke? Saya tahu kamu nggak bisa. Oleh karena itu, saya datang ke dunia, betul? Untuk memanifestasikan pekerjaan Bapa yang dulu ada di penciptaan, sekarang dilakukan kembali kepada orang-orang yang terkena efek dosa. Mantap nggak ini? Apakah dibilang, bukan dia dan bukan orang tuanya, tapi sekarang pekerjaan Bapa harus dinyatakan dalam dia melalui saya yang dikirim Bapa. Betul nggak? Apakah ketika kita tahu Yesus datang ke dunia, itu adalah salah satu tanda ataupun bukti bahwa kita bisa memanifestasikan pekerjaan Bapa. Pekerjaan penciptaan atau recreation. Betul nggak? Untuk diciptakan kembali dari good menjadi, dari not very good menjadi very good. Betul, saudara-saudara? Om Konyet dan Om Bram? Betul ini.
Itu dia. Nah, ya. Jadi bilang sekarang dilakukan. Jadi artinya apakah solusinya adalah datang ke siapa Om Alin? Tuhan Yesus. Apakah hanya Tuhan Yesus yang manifestasikan pekerjaan Bapa, saudara-saudara? Iya. Untuk sama seperti orang buta, Tuhan Yesus ubah dari yang buta menjadi nggak buta, kan? Apakah kondisi apapun kita, mau gay, mau tukang marah, mau tukang pikiran jahat, mau tukang iri, mau tukang apapun, ya, lebih bagus jadi tukang kayu, kan? Daripada tukang-tukang yang lain-lain yang ada di Matius 1:7, 1:22, kan? Betul, Om Alin? Mau kita punya kesombongan, kita punya kebodohan, kita ini penipu, kita tukang apapun, punya mata yang jahat, ya. Apakah Tuhan bilang, apapun kondisi kita, keadaan kita, kelemahan kita, pekerjaan Bapa harus dinyatakan di dalam kita. Betul nggak? Apakah harus ini reasonable service, kan? Reasonable itu kan tanggung jawab setiap orang di probation ini. Tapi apakah banyak orang yang lalai dalam reasonable service yang lain? Apakah saudara-saudara lihat banyak yang lalai dalam reasonable service? Bagaimana dari not very good menjadi very good? Jadi, artinya, kalau kita bilang nggak bisa, apakah, kalau saya bilang, aduh nggak bisa, susah, apakah saya bilang, saya sebenarnya bilang, Bapa tidak kirim anaknya untuk memanifestasikan pekerjaannya di dalam saya. Betul nggak? Iya. Bisa lihat ini nggak ini? Atau nggak kalau saya bilang, bisa sih, tapi tunggulah, kasih saya waktu. Artinya, saya sebenarnya bilang, kalau saya bilang, kasih waktu, gitu kan? Besoklah, atau apalah, gitu kan? Saya sebenarnya bilang, di waktu sekarang, Tuhan tidak bisa tolong saya, atau memanifestasikan pekerjaan Bapa di dalam saya. Bisa lihat nggak? Kita punya pilihan-pilihan ini sebenarnya mengungkapkan ketidakpercayaan yang sangatlah lebih parah daripada ateis. Bisa lihat ini nggak Om Bram dan Om Konyep dan Kak Rejoen? Iya, betul. Dan kalau saya selalu tunda-tunda lakukan yang benar, arti menunda itu, saudara-saudara, adalah menolak kebenaran. Lalu ditanya, tunggulah waktunya. Tunggulah waktunya. Kasih saya waktu. Saya tahu Tuhan bisa, betul? Ketika saya pikir sudah waktu yang pas,
Tolong Om Bram baca ayat ini. Ketika, kayaknya ini waktu yang kayaknya ini waktu yang pas untuk saya buat apa yang saya tahu benar selama ini. Contohnya gitu kan, Om Bram? Selama ini saya tunda untuk bisa lakukan reasonable service, apapun yang Tuhan pikir, apa yang Tuhan katakan ya. Ketika saya pikir sudah waktu yang pas, Om Bram tolong baca Yohanes 8:20. Ya, Yeremia 8:20. Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Om Bram, ini tidak diselamatkan ya, belum. Kalau kita tunda-tunda untuk lakukan yang benar, ketika kita bilang, oke, ini waktu yang pas, ternyata harvest-nya sudah lewat, Om Bram. Apakah kita mau seperti itu, Om Bram? Tidak mau. Mari kita baca satu ayat lagi. Ini ayat-ayat penutupan kita ya, saudara-saudara. Ingat apa sih fungsi probation ini? Jangan sampai kita tunda-tunda untuk bikin yang benar, gitu kan? Ya. Kita mau minta sekarang Kak Re atau Kak Joan boleh baca Kisah 24-25. Silakan. Yang tetapi ini Aceh. Iya, betul Kak. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan, baik aku akan menyuruh memanggil engkau." Wow, apakah Felix gemetar dengar pekabaran Paulus? Ya, Kak, apakah dibilang, waduh, ini benar, betul? Dia percaya kan benar? Penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang. Tetapi dia bilang, oke. Felix bilang, kamu pergi saja dulu. Nanti kalau saya rasa mantap, saya panggil lagi dan mudah-mudahan saya bertobat. Apakah itu yang bilang Felix? Iya. Saudara-saudara, kalau kita menunda, makin lama kita semakin tambah jauh dari apa yang kita tunda untuk mau lakukan. Sampai kita pikir, sampai kita believe a lie bahwa yang kita tunda kayaknya nggak salah nih. Karena hidup kita kok biasa-biasa saja ya. Nggak ada turun api dari langit. Apakah ini udah believe a lie? Kok berkat udara, air sama aja. Ya, lambat-lambatlah untuk melakukan apa perintah Tuhan. Jangan tunggu situasi yang pas, keadaan yang pas, perasaan yang pas untuk saya boleh melakukan apa yang Tuhan lakukan, saudara. Karena bisa-bisa saya believe a lie karena saya menunda. Oke. Kita mau lihat lagi sedikit lagi. Oke, kita mau ke sini aja. Kayaknya banyak yang sudah dari ini sudah kita simpulkan semua. Oke, kita baca ini ya. Oh, ini 2 ayat lagi ya. Sorry, 3 ayat lagi. Roma 12:2-nya kita belum baca ya, saudara-saudara. Tadi kan ada ayat. Kita yang mau baca ya. Dibilang,
Walaupun kamu ada keinginan daging, keadaanmu transgender, kamu semua, keadaan kamu apa saja, sekarang kamu harus berubah. Apakah ini yang dibilang Om Alin? Iya. Jadi apapun keadaan kita, keinginan daging kita, yang kita bilang bukan pilihan kita, betul nggak? Betul. Tuhan bilang, berubahlah atau transform. Supaya habis kamu transform, baru kamu good, baru kamu diterima, dan kamu sempurna, sama seperti kehendak Bapa. Bisa gitu nggak? Kita nggak pernah bisa good kalau nggak sesuai dengan rencana Tuhan, kan artinya. Kita lihat lagi, Acts 3:19. Tuhan bilang apa di situ? Tuhan bilang, sekarang kalau kamu sudah tahu keadaanmu, kita tahu keadaan kita sangat jijik. Tuhan bilang, bertobat dan converted atau conversion atau berubahlah. Betul? Apakah cukup cuman akui dosa? Bertobat, repent, akui semua di kayu salib. Apakah cukup? Enggak, harus berubah. Betul? Tidak cukup kalau saya tahu saya salah, ini enggak benar, ya. Kita tahu itu enggak cukup, harus berubah. Dan datangnya ke siapa? Tuhan Yesus kan Om Alin dan semuanya Dua. Iya. Iya. Ya. Dan Tuhanlah tempat perubahan kita. Ya. Mari kita lihat. Tentu lagi. Korintus 6 ayat 9. Ini waktu ini memang kadang-kadang cepat sekali ya. Jadi kita harus sesuai dengan waktu lah. Bilang, apakah kamu dulu banci LGBT kan Om Alin? Ya. Dulu kamu seperti itu. Karena kata word itu past tense. Tetapi kamu bisa dibasuh, dimurnikan, dibenarkan di dalam nama Yesus Kristus. Apakah datang ke Tuhan Yesus conversion terapi? Ayat terakhir kita. Lihatlah, inilah yang aku dapati. Tuhan pada awalnya membuat manusia upright atau very good, betul? Atau male dan apa? Male dan male, saudara-saudara? Tidak. Tetapi manusia buat penemuan baru yang membengkokkan rencana Tuhan menjadi male and male, male and female. Setuju saudara-saudara? Betul? Apakah setuju ini? Om Bram dan Om Konyak? Iya, oke.
Apakah Iya, cara Bu. manusia kan Kak Joen yang membuat semua rancangan Tuhan jadi gagal? Iya. Dengan keadaan yang sudah bengkok seperti ini, apakah puji Tuhan ada conversion terapi di Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan Yesus? Kalau penemuan-penemuan manusia, apakah mereka bilang normal untuk berdosa, normal untuk jadi LGBT, normal untuk suka sama jenis, itu normal semua. Tetapi ingat, rencana Tuhan untuk ubah dosa LGBT dan kelemahan berdosa lainnya untuk bisa menjadi very good. Kalau kita datang ke Tuhan Yesus sebagai conversion terapi, kita pasti akan berubah, saudara-saudara. Kenapa kita enggak berubah-berubah? Karena kita cuma tahu ada kliniknya, tapi kita cuma enggak pernah selalu tunda-tunda datang ke sana. Andai saja kita langkahkan kaki kita untuk memasuki conversion terapi, kita enggak akan pikir dosa itu normal. Kita akan rajin ke klinik, kan, Om Alin? Kita yang antri ya berdoa, Om Alin. Oma duluan lah ya, Oma. Di situ gate ya. Iya. Itu dia. Orang yang nggak pernah datang ke Yesus akan berpikir dosa itu lama-lama nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok berdosa. Bisa lihat itu nggak, saudara-saudara? Iya, betul. Tapi kalau kita tahu apa sih fungsi rencana keselamatan Tuhan Yesus, apa sih ada Tuhan Yesus kita yang kita berdoa, kita akan bilang nggak normal untuk berdosa. Tapi karena kita cinta sekali dosanya, kita sangat cinta, sayang, dan lebih mempertahankan kehidupan probation dan nggak tahu fungsi probation, kita akan bilang, oh nggak apa-apa kok, ada Tuhan Yesus supaya kita itu bisa lebih banyak berdosa. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Itu memang sudah firman Tuhan dibengkokkan sama penemuan-penemuan baru, human wisdom, private interpretation. Ini loh saudara-saudara, kalau kita pakai pikiran kita sendiri untuk mengerti apa maksud Tuhan, kita akan kedapatan akan binasa sama-sama setan, saudara-saudara. Iya. Kalau hari ini, Hebrew 3:15 bilang, kalau hari ini kamu dengar yang benar, tahu yang benar, jangan tunda-tunda untuk lakukan apa yang benar. Iya. Kalau kita tunda, kita sedangkan keraskan hati kita sama seperti Firaun. Kita akan kedapatan untuk melawan umat Tuhan. Dan kita akan tenggelam di laut banjirnya serpent. Betul, Om Alin? Iya. Bisa loh. Kita akan kedapatan yang tenggelam di laut merah. Atau di banjirnya setan punya banjir yang mau serang umat Tuhan. Kita yang akan mati di situ. Apakah saudara-saudara sudah bisa mengerti pelajaran pagi hari ini? Iya. Om Konya, Om Ram, Kak Rejoen bisa ya? Puji Tuhan, gitu. Iya. Bisa, Cek. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Oma Alin bisa ya, Oma? Ada pertanyaan, Oma? Dan semuanya bisa ya? Oma Opop dan Opa Rudi bisa? Iya, terima kasih, Jadi. Yang di Sonder bisa? Bisa. Oke, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita semangat berjuang, saling mendoakan. Iya. Dan kita saling mendoakan, kita tahu bahwa masing-masing ini punya pilihan yang benar-benar mau lakukan yang benar. Bukan saling mendoakan, tapi nggak tak. Misalnya contoh ya, aduh tolong dong saya bergumul nih ini. Saya, selalu pikiran jahat. Contohnya gitu ya, Om Alin tolong doakan saya.
Dan Oma Alin mendoakan saya karena Oma Alin tahu saya akan mau pilih untuk enggak pikir jahat. Itu harus jadi motif kita. Jangan doakan saya itu seakan-akan excusekan saya untuk lakukan yang salah terus, itu salah. Iya. Kalau kita masih pilih yang salah, nggak ada gunanya kita bilang minta tolong doakan. Iya. Bisa begitu, saudara-saudara? Kalau kita nggak mau ambil langkah, nggak ada guna doa dari saudara-saudara seiman kita. Tapi ketika kita benar-benar mau pilih yang benar, bilang, tolong doakan saya, karena saya mau pilih yang benar. Dan kalau kita datang ke Yesus, kita pasti akan berubah. Om Alin? Halo. Ya, Om Alin, silakan. Maksudnya motif dari siapa yang mau didoakan atau yang mendoakan? Yang minta didoakan, Om Alin. Yang minta didoakan, kan? Betul, betul. Itu dia. Misalnya kan mau diminta doakan, tapi masih nggak mau pilih kan? Nggak ada gunanya kan doanya, Om Alin? Jadi nggak ada guna kita berdoa buat mereka yang tidak mau pilih ya. Iya. Nggak ada gunanya, Pop. Itu kenyataan. Iya. Bukan perasaan ya. Nggak ada gunanya. Jadi, iya, nggak boleh didoakan orang tidak mau memilih apa yang benar. Ya, tapi kita nggak tahu motif orang ya, karena kita kan nggak ikutin hidupnya orang juga kan. Tapi ini harus diungkapkan sama kita, bahwa ketika kita saling mendoakan, make sure kita pilih apa yang benar. Itu aja, saudara. Karena kita nggak bisa hakimin, oh Om Konyep, Om Bram, Kak Rejoen, atau Om Alin nggak pilih yang benar, sudah ya, jangan minta doa. Kita nggak gitu kan. Itu dia. Tapi kita make sure sekarang motif kita, ini yang kita mau bilang, motif kita sekarang ini memang semua mau pilih yang benar. Sehingga kita punya saling mendoakan sebagai saudara seiman, ini benar-benar ada fungsinya kan, saudara-saudara? Iya. Lihat itu, Om Alin? Iya. Jadi ini untuk kita, kalau kita minta didoakan ya, jadi harus benar-benar motif kita yang minta didoakan itu mau berubah, mau memilih yang benar. Gitu. Betul. Karena nggak akan ada gunanya mendoakan, tapi kita masih pilih yang salah terus. Masih pilih yang salah. Masih layani perasaan dari semuanya. Nggak akan ada gunanya itu doa kita kan. Iya. Karena doa itu kan kuasa kan, power kan. Terus kalau misalnya powernya ketika dilihat, loh kok masih jatuh terus, apakah doanya kayaknya malah nggak berkuasa, betul nggak? Iya. Lama-lama orangnya itu, sudahlah nggak usah minta didoain sama si ini, coba minta doain orang Pantai Costa, tiba-tiba gimana Om Alin? Kuasa doa jangan dipermainkan dengan pilihan kita yang salah. Lama-lama kita yang akan nggak percaya sama kuasa Tuhan itu sendiri, itu aja. Nggak ada salahnya yang mendoakan, nggak ada yang salahnya. Tapi motif kita ini berlaku juga untuk Gaby sendiri. Dan semuanya. Oke, saudara-saudara? Ini kata-kata tajam, pedas, tapi ini adalah yang sehat. Bukan gula manis ya. Iya. Kak Rejoen, Om Bram, dan Om Konyep, dan Om Alin. Ini pedas, tajam, tapi ini benar-benar sehat untuk kita punya kerohanian. Supaya kita tahu, jangan sampai tertipu sama diri kita sendiri. Itu licik sekali Om Alin ya. Dia putar ya. Ya. Oke, puji Tuhan, inilah kita punya pelajaran pagi hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan berdoa. Kita boleh minta kesediaan Om Bram, boleh berdoa Om Bram. Terima kasih. Boleh gini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, puji syukur banyak terima kasih kami panjatkan kapan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan boleh pimpin serta lindungi kami sepanjang malam istirahat kami. Yang boleh bangun berpagi hari ini dengan nafas hidup untuk bersiap. Terima kasih untuk kesempatan lagi profesi yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami boleh mengerjakan akan keselamatan kami dengan takut. Tolong kami Tuhan. Kami memilih Tuhan untuk mau bergantung bersandar hanya padamu. Kami mau memilih untuk membuka hati dan pikiran kami untuk Roh Suci boleh hadir, bekerja dan berdiam di dalam hati dan pikiran kami selalu.
Sehingga demikian Tuhan, terlebih pada pagi hari ini kami boleh dikenyangkan dengan kebenaran firman. Kami boleh mengerti Tuhan, rencana keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Sehingga dengan demikian kita tidak sia-siakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk kami selalu berlalu-lalu dalam kesalahan dan dosa kami. Tolong kami Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup dan Tuhan mau. Bila kami mau memilih untuk mau tinggalkan segala keinginan daging kami, kami mau serahkan selalu kaki salibnya. Bapa di surga, berkati di Tuhan yang selalu menuntun kami setiap renungan pagi, sore, petang, untuk kami boleh mengerti akan segala kebenaran firman-Mu di dalam Alkitab dan buku Roh Nubuat ini. Sehingga demikian kami boleh paham. Dan dengan tuntunan Roh-Mu yang suci, kami boleh dapat aplikasikan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami masing-masing Tuhan yang telah berpartisipasi, Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu motif hati kami masing-masing. Agar itu ya Tuhan, tolong kami. Kami mau Tuhan menghadir dalam pikiran kami untuk kami boleh dapat bahkan sehingga demikian Tuhan kami boleh dapat selamatkan. Maka bila Engkau datang. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Inilah permohonan doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami. Kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.